Ini saya ringkas menjadi slide-nya hanya 23. 23 disampaikan satu slide-nya setengah menit, berarti 12 menit nanti selesai insya Allah. Mas Tiko biar tersenyum karena sudah pulang. Oke, kalau kesepakatan sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya kalau mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas bisa dibuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang akan kita laksanakan dalam KBM itu nanti mengikuti apa saja peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Apabila akan bertanya mengajukan jari terlebih dahulu atau jari, saling menghormati pendapat orang lain. Ini bisa ditambahkan kalau ada usulan dari siswa. Kemudian agenda kita, kegiatan berlangsung 60 menit, ditanya pembukaan 10 menit, kemudian ada materi 20 menit, kemudian diskusi aja 30 menit, kemudian bentuk kesimpulan dan refleksi 10 menit. Yang nanti akan capaian pada sesi ini memahami bagian pemahaman modul 1.2. Tujuan maksud pendidikan itu adalah menuntun. Kemarin sudah kita sampaikan, menuntun, kemudian menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.1 saya pernah menyampaikan bahwa setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing yang tipis belum kelihatan. Mudah-mudahan di sekolah bisa kita tebelkan sehingga kodrat atau kemampuan bakat yang dimiliki itu di sekolah sudah muncul, bisa digunakan untuk bekal hidup mereka. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, kita ya. Mungkin kita sudah memahami bersama. Di antaranya profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama menekankan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuannya. Jadi murid-murid kita beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Jadi menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap daerah. Kemudian tetap bergotong royong atau kolaborasi. Kita tidak mungkin bisa sukses sendiri, akan tetapi perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau teman yang lain, baik guru maupun siswa. Kemudian kreatif, harus kreatif. Kreatif ini adalah kita mampu mensikapi keterbatasan yang ada. Keterbatasan yang ada itu bukan menjadi sebuah kendala, akan tetapi menjadi sebuah tantangan. Bagaimana dengan keterbatasan yang ada itu kita bisa mensikapi untuk pencapaian pengembangan kodrat yang dimiliki anak. Itu adalah kreatif. Kemudian bernalar kritis, mengajak untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Jadi diusahakan ketika kita menjumpai suatu permasalahan bisa menyelesaikan secara mandiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan orang lain. Kemudian di sini ada guru penggerak, ada perannya. Kemudian ada nilainya. Nilai-nilai guru penggerak adalah mandiri, kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, kemudian ada inovatif, kemudian berpihak pada murid gitu ya. Jadi kepada murid itu namanya memanusiakan murid. Jangan sampai kita menganggap murid itu adalah sebagai objek yang mati sehingga kita melakukan semuanya sendiri. Tetapi kita betul-betul memanusiakan murid atau berpihak pada murid. Bisa dikatakan pula ketika pembelajaran fokus pada murid. Jadi, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaboratif, bekerja sama dengan antara guru satu dengan guru yang lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi paling tidak murid juga diajak untuk mampu menjadi paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Begitu pula sebagai guru, kan ya, mampu memimpin dirinya sendiri. Paling tidak ketika dihadapkan pada suatu persoalan, kita mampu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat ketika itu segera untuk diselesaikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi memang spiritual keagamaan itu menjadi hal yang utama
kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pembentukan karakter, pembentukan karakter di sekolah itu yang dilakukan secara sadar berdasarkan diagram identitas gunung es ini yang kelihatan hanya 12%. Jadi anak-anak, kita memberikan contoh ke anak-anak itu yang dapat diterima langsung itu hanya 12%. Yang 88% ini, gitu ya, ini adalah berangkat dari kebiasaan perilaku, lingkungan, kemudian keteladanan yang konsisten. Jadi kalau kita masuk kelas sudah tepat waktu, itu secara langsung sudah memberikan karakter ke anak secara tidak sadar, gitu aja. Kemudian begitu pula ketika kita memiliki kedisiplinan dalam pembelajaran, kita tanpa menginformasikan saya ini disiplin, anak nanti sudah ikut tindakan yang kita lakukan. Kemudian sistem mencari kambing hitam dalam permasalahan di kelas itu secara tidak langsung kita sudah memberikan keteladanan yang kurang baik ke anak. Anak nanti akan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, dia suatu saat juga akan menggunakan metode yang dengan berikan itu. Makanya kita harus hati-hati ketika dihadapkan pada anak, karena memang ingat sosum tulodo. Kita harus bisa jadikan sebagai keteladanan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Di sini menerapkan visi menjadi guru, gitu ya, mengelola perubahan yang positif. Di sini menggunakan teori Berkja, gitu ya. Berkja itu singkatan dari sini ada B, A, G, J, A. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, silakan gunakan teori Berkja ini. Buat pertanyaan utama. Tahap ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diinginkan. Jadi merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang diinginkan, kemudian ambil pelajaran. Hal ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. Kemudian gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan, kira-kira keberhasilannya nanti itu seperti apa, itu kita bermimpi dulu, gitu ya. Kemudian jabarkan rencana, rumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting, apa yang akan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan atau visi tadi, atur eksekusi. Kalau Mas ini mungkin kaitannya dengan jadwal pelaksanaan dan sebagainya, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, serta aksi lainnya demi mewujudkan tujuan dengan perlahan-lahan. Sini, kalau kita memiliki suatu tujuan, pemetaan kekuatan yang kita miliki. Jadi kita tidak berangkat dari kelemahan yang kita miliki, hambatan yang kita miliki, akan tetapi kita berangkat dari kekuatan yang sudah kita miliki. Dengan itu kita akan optimis. Akan tetapi manakala kita berangkat dari hambatan, tantangan yang kita miliki, gitu ya. Nanti kita belum memulai pekerjaan itu sudah timbul masalah terlebih dahulu. Tetapi kalau kita berangkat dari kekuatan, kita akan optimis, kita akan termotivasi dengan bekal yang sudah kita miliki. Keyakinan kelas dan restitusi. Nah, ketentuan dan pembentukan keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan di bagian atas. Ketika kita ingin pelajaran, silakan dibuat sebuah keyakinan. Kalau dulu ada tata tertib, kalau Pak Wiranto ada kontrak belajar, kalau di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini datang dari murid. Bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran, silakan usul, gitu ya. Ketetapannya seperti apa? Setelah itu disepakati bersama, tidak harus semuanya ditampung, tetapi kita bisa mengarahkan untuk dipilih, kemudian disepakati bersama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua
siswa atau warga di kelas itu, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang perlu diadakan perubahan, berarti segera untuk diberi perubahan. Kemudian disiplin, ini menurut Ki Hajariwantoro, bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah terkait dengan restitusi, penanganan terhadap suatu masalah. Ada segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang melanggar peraturan, kita stabilkan identitas ini, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Disampaikan seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, gitu ya. Dengan seperti itu, dia tidak akan terbebani dengan pikirannya. Akan tetapi ketika melakukan kesalahan justru kita pojokkan, berarti dia sudah menderita tambah menderita lagi. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian pasti validasi tindakan yang salah. Tapi kita tidak akan membiarkan kesalahan yang dia lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu, harus kita pertegas sebenarnya. Adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Jadi kalau dia akan mengakui kesalahannya apa, penyebabnya apa, masuk dalam di sini menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi atau kesepakatan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kok melakukan tindakan yang seperti ini. Ini Bapak Ibu, restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah ditetapkan tadi. Bahwa ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak berbicara juga akan melakukan evaluasi diri. Jadi kalau ada 10 anak, gitu ya, kemudian kita ajak evaluasi satu saja, yang lain mungkin akan mengikuti, gitu ya. Mungkin akan ada 1 dari 10 orang yang diajak bicara justru akan menggunakan kesempatan itu untuk menghukum Anda. Kita mengajak saja berkumpul 1 orang, kita ajak bicara, mungkin yang lain tidak akan memperhatikan kita, gitu ya. Kalau ini terjadi, tanyakan saja, fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok untuk perbaikan. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang
akan suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Restitusi menguatkan, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri. Dengan identitas, murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar, mendongeng dari gurunya, anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Kejam ya, kejam. Atau anak itu diminta untuk duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas, ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tuanya menyuruh pergi dari rumah, padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan hati. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan menyuruh dia untuk pergi. Jadi kalau ada anak kita tidak mengikuti pelajaran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita tidak bisa membimbingnya. Akan tetapi kalau kita beri pendekatan, kita lihat, kemudian kita membuka hatinya, dan seperti itu kita akan bisa membimbingnya yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti langsung saya tutup. Terima kasih. Saya tertarik dengan kondisi saya sendiri, Pak. Secara konkret bahwa di kondisi apapun kita pasti ada namanya semangat yang kadang menurun dan semangat yang kadang meluap-luap gitu. Nah, di sini ada visi ya, visi menjadi guru. Mengelola perubahan yang positif yang saat ini kita kurang, saya kira kurang ya. Pada saat kita datang pagi-pagi apalagi yang terlambat itu sudah. Untuk mengelola perubahan positif juga melihat temannya datang pagi, kita ada yang datang siang, otomatis itu juga ada pengaruh negatifnya. Nah, bagaimana resepnya ya? Resepnya bagi kita sebagai guru bisa mengembalikan atau merubah yang menjadi positif. Itu untuk guru. Dari segi murid juga begitu. Ada budaya namanya budaya sholat duha di pagi hari. Nah, yang terlambat juga merasa gimana gitu. Nah, mohon arahan atau resep bagaimana kita bisa merubah yang negatif itu menjadi positif di guru penggerak ini. Terima kasih. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bukan sebuah sanksi, bukan sebuah ejekan, bukan sebuah sindiran dan bukan meremehkan. Jadi menstabilkan identitas. Seperti di sini disampaikan, seumpamanya ada anak yang terlambat, ada anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Itu gitu. Ketika ada anak yang kurang pembelajaran tidak langsung dihukum, gitu aja. Tetapi kita kembalikan nanti kita lihat. Kita tanya atau kita banggakan mereka dalam hatinya. Kalau di sini ada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti melakukan ketidaksemangatan dalam belajar. Pak Guru pernah merasakan hal seperti itu ketika di SMA, gitu aja. Tidak hanya saya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya nih ya,
yang pernah melakukan hal ini, kamu bukan satu-satunya anak yang tidak semangat loh ya. Masih ada siswa-siswa yang lain yang sama-sama tidak semangat. Itu kita stabilkan. Berarti dia tidak merasa sendiri seperti itu. Kemudian kita masuk pada validasi tindakan yang sama tadi. Karena itu bertolak belakang dengan keyakinan yang ada. Keyakinan yang ada kan ketika mengikuti pelajaran harus semangat, gitu kan ya. Nah, kemudian ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu tidak semangat itu apa tuh yang ingin kamu cari? Apakah perhatian dari Bapak Ibu guru? Atau kamu hanya ingin mencari kebebasan, tidak tertekan dengan keadaan pembelajaran ini, gitu kan ya? Atau kamu ingin bebas tanpa ada kesepakatan? Kemudian yang kedua, kamu tentu punya ya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Mengapa kamu terlambat? Tentu saja kamu punya alasan di rumah. Seperti apa alasan itu? Nah, setelah itu kemudian di sini menanyakan keyakinannya. Harus dibuat sebuah keyakinan terlebih dahulu. Ingat, sebuah keyakinan itu adalah diadakan dari usulan dari orang yang ikut terlibat dalamnya. Kalau di kelas berarti usulan dari murid-muridnya, keyakinan seperti apa kita sudah tampung, setelah itu kita sepakati bersama. Ada 10 keyakinan, berarti 10 keyakinan ini yang akan kita laksanakan dalam kelas ini. Ketika sudah kita tanyakan, gitu ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya, karena dia melanggar aturan. Kemudian ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan akan kembali lagi mengingatnya. Oh, ternyata datang terlambat itu tidak tepat, gitu ya. Karena dalam keyakinan kita harus datang tepat waktu. Kita berusaha untuk datang tepat waktu. Kemudian kamu ingin menjadi apa? Orang yang seperti apa sebenarnya? Ditanyakan kebutuhan kamu, mengapa kamu terlambat? Ingin jadi apa? Maksudnya keinginan kamu itu sebenarnya apa? Bisa dikatakan semuanya saya terlambat itu karena di jalan ada hambatan, karena saya memiliki kebiasaan dan itu sulit untuk saya hilangkan. Maka kita harus memberikan sebuah solusi terhadap kebiasaan yang menghambat terciptanya keyakinan yang ada tersebut. Kalau di sekolah, seharusnya dibuat sebuah keyakinan lagi. Jadi keyakinan atau kesepakatan itu datang dari seluruh warga sekolah. Kita beri kesempatan untuk memberikan masukan. Nanti aturan, bukan aturan ya, keyakinan itu bisa, mengapa kalau dinamakan keyakinan? Keyakinan itu adalah suatu bentuk konsep yang kita yakini kebenarannya. Dengan kita meyakini kebenarannya, kalau kita melaksanakan, kita akan mendapatkan suatu bentuk keselamatan. Itu adalah keyakinan, bukan ya. Jadi akan mendapatkan sebuah keselamatan. Tawarkan saja kepada seluruh warga sekolah, semuanya saya, Bapak Ibu guru, kita buat sebuah keyakinan di sekolah ini seperti apa, tentang masuk sekolah, tentang KBM, kemudian atau tentang kekeluargaan dan yang lain. Apabila nanti ada suatu tindakan yang itu biasa dari keyakinan, maka kita harus menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan pada keyakinan yang sudah kita ambil. Sudah sesuai dulu, gitu ya, tindakan yang kita lakukan. Mungkin itu Pak. Berarti restitusi itu bertolak belakang dengan punishment. Betul. Tidak boleh memberikan sebuah punishment. Jadi saat ini kan kita lakukan dulu punishmentnya. Iya, kalau punishment itu kita akan menciptakan musuh-musuh yang banyak. Tapi kalau restitusi kita akan memberikan motivasi, kita akan membangkitkan, mempererat suatu kolaborasi dan persaudaraan. Itu adalah restitusi. Hukuman, kita menghukum anak kita lagi di kelas, gitu ya. Itu pasti yang pertama terjadi permusuhan. Ada anak 10 terlambat, tak hukum kamu. Iya. Akan kita kupas tuntas hari ini. Oke. Sudah mau mengajar juga gitu.